Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya bersama-sama. Amos pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkan seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri kekuatanmu, akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan. Seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin serta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Amos pasal 3. Amos berasal dari Tekoa, sebuah kota di Yehuda, kira-kira 10 km di sebelah tenggara Bethlehem. Amos tidak pernah memperoleh pendidikan dari sekolah nabi. Namun demikian Allah memanggilnya untuk bernubuat di Israel. Amos menyampaikan pemberitaannya kepada 10 suku di Israel di kerajaan utara yang terbenam ke dalam kejahatan, kendati pun mengalami kemakmuran. Pada zaman pelayanan Amos ini, kerajaan utara sedang mengalami kejayaan secara militer maupun materi. Akibatnya, Israel menjadi kaya dan materialistis. Secara moral dan rohani, bangsa tersebut sudah bobrok. Kemunafikan, penyembahan berhala, bejat secara moral, gaya hidup yang hedonisme, sistem peradilan yang rusak, korupsi merajalela yang tidak menjunjung tinggi nilai kebenaran, tetapi justru menjadi tempat di mana kebenaran dan keadilan diperjualbelikan. Kemunafikan dalam beribadah, memperkosa hak sesama manusia, memperkosa perjanjian dengan Tuhan, menindas yang miskin, sudah merata di segala aspek kehidupan bangsa tersebut. Allah telah
memperingatkan mereka, tetapi tidaklah mereka perhatikan. Allah bahkan juga telah mengingatkan mereka, tetapi mereka juga tidak takut akan keadilan dan kesucian Allah. Ketika mereka diperingatkan oleh Nabi Allah, mereka tetap melakukan kejahatan. Ketika Allah terus memakai nabinya untuk mengingatkan mereka, malah mereka menjadi acuh tak acuh, meskipun sudah ada hukuman sebelumnya. Mereka memilih untuk tetap di dalam dosa-dosa mereka, yaitu dosa ketidakadilan dan dosa kemunafikan dalam ibadah. Ibadah mereka hanya sebatas ritual saja, sedangkan hati mereka jauh dari Allah dan masih sangat suka dengan dosa. Maka dalam pasal 3 hari ini, Amos menyerukan kepada orang-orang yang tidak berakal dan tidak peduli untuk memperhatikan penghakiman Allah. Dalam ayat yang pertama sampai ke-8, dan kebenaran Allah saat ia menghukum mereka yang terus berbuat dosa dan tidak bertobat. Amos menyadari bahwa Tuhan Allah menyatakan keputusannya kepada umatnya melalui dirinya. Ia adalah penyambung lidah Tuhan. Amos harus menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada umatnya dengan tidak menambahi atau menguranginya. Amos harus terus bernubuat tentang umat Tuhan, supaya mereka menjadi umatnya yang setia, sekalipun Amos akan mengalami tantangan, pergumulan, bahkan diusir dari tengah-tengah bangsa Israel. Inilah komitmen dan keberanian Amos sebagai penyambung lidah Allah kepada umat Tuhan yang perlu kita teladani di masa kini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bahwa setiap orang percaya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan dan kehendak Tuhan kepada siapapun yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ada orang-orang yang secara khusus dipanggil untuk menjalaninya setelah melalui proses pemilihan, penetapan, dan peneguhan. Dan ada juga yang diperlengkapi dalam pendidikan teologi dan kemudian diteguhkan menjadi pendeta. Namun pada intinya, setiap orang percaya diutus untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia ini. Oleh sebab itu, setiap utusan Tuhan menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran firman-Nya, menegur, menasihati, membimbing, dan mengarahkan orang lain supaya tetap berlaku setia kepada Tuhan. Sebagai penyambung lidah Allah, utusan tersebut harus memiliki keberanian dan komitmen seperti Nabi Amos. Berani menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Tidak boleh menambahi dan mengurangi firman Tuhan, dan harus menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan setiap harinya, sehingga setiap orang dapat mengikuti dan melihat dan meladani kehidupan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk belajar bahwa apapun jabatan dan status kami hari ini, kami dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami agar kami diberikan keberanian dan komitmen yang kuat di dalam mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.